salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Stella D. Soisa, SPD, NIM 2200103922097065. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 8 di SMP Negeri 6 Taliabu Utara dengan materi zat aditif dan zat adiktif, submateri zat aditif. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Yuk, keluar. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, semuanya masih dalam keadaan berdiri. Sekali lagi, Ibu mau bilang selamat pagi. Pagi, Ibu. Masih semangat kalian hari ini? Masih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke, sebelumnya Ibu Guru mau bilang untuk kita untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada di sekeliling Kita. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Bu. Oke, Lara silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lara. Sebelum bisa duduk. Sebelum Ibu Guru lanjut, Ibu ingin yang absen kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Apa? Bu Ranti. Oke, Bu Ranti ini apa rasanya? Adrian. Ada lagi? Adrian. Adrian. Kalau Adrian? Olive. Olive. Olive? Alfa. Oke, baik. Masih semangat semua? Bisa kita lanjut kelas 8? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya. Oke, sebelumnya Ibu Guru ingin bertanya dulu kepada kalian apa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ada yang ingat? Sistem jaringan. Oke, betul. Sistem bencana. Yang lain masih ingat atau tidak? Masih. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang sistem pencernaan. Kalau pada materi sistem pencernaan, kita belajar mengenai apa saja? Nutrisi makanan. Oke, nutrisi makanan. Di dalam nutrisi makanan itu ada apa-apa saja? Karbohidrat. Karbohidrat. Apa tadi dia bilang? Vitamin. Oke, ada lagi? Mineral. Lemak. Ada lagi? Mineral. Air, protein, dan juga yang satu apa? Mineral. Mineral. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau sistem organ pada sistem pencernaan belajar tentang itu atau tidak? Belajar. Setelah itu ada apa lagi? Gangguan pada sistem pencernaan. Iya, benar. Gangguan pada sistem pencernaan. Kalau gangguan sistem pencernaan, contohnya yang kalian tahu itu apa saja? Sembelit. Sembelit. Oke, apa lagi? Gastritis. Gastritis, diare, ada lagi? Karies gigi. Oke. Jadi segala macam gangguan pada sistem pencernaan ini dia berhubungan dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Oke. Selanjutnya yang ingin Ibu tanyakan,
Menarik. Menarik. Menarik dari warnanya, betul toh? Ya, Bu. Seperti ale-ale, warnanya merah, membuat kita menjadi Haus. apalagi kalau sudah dingin, tambah panas. Ingin minum atau tidak? Ingin. Ya. Jadi kenapa sampai makanan dan minuman itu terlihat menarik? Karena penjualnya sudah menambahkan beberapa zat pada makanan tersebut. Zat inilah yang disebut dengan zat aditif. Zat aditif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Zat aditif. Tentang apa? Zat aditif. Oke, baik, lanjut. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Bisa lihat atau tidak? Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bagaimana pendapat kalian tentang makanan dan minuman yang ada di depan? Tampak menarik atau tidak? Menarik. Menarik dari apanya? Nah, warnanya saja sudah Menarik. Tapi menurut kalian, makanan yang tampak menarik ini terlihat sehat atau tidak? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, jawaban kalian tidak sehat. Terus kalian bisa tahu tidak zat-zat apa yang ada di dalamnya? Tidak. Tidak. Yang lain bagaimana? Bisa tahu? Ada yang jawab bisa dan juga ada yang jawab tidak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama menganalisis jenis-jenis zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Yang kedua menguji bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Yang ketiga menyusun hasil pengujian bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang keempat, membuat laporan hasil pengujian bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil laporan pengujian bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Lanjut di manfaat, jadi kita belajar hari ini ada manfaatnya, yaitu yang pertama kita bisa menganalisis jenis-jenis zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Yang kedua kita dapat menguji bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Yang ketiga kita dapat mengetahui dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Dan yang terakhir kita dapat menyusun upaya pencegahan penyalahgunaan zat aditif. Lanjut untuk teknik penilaian, ada teknik tiga yang akan dinilai. Yang pertama penilaian sikap, ada sikap disiplin dan juga kerjasama. Yang kedua untuk penilaian keterampilan, jadi saat kalian bereksperimen, berdiskusi, pembuatan laporan kalian dan juga hasil presentasi nanti. Dan yang terakhir ada penilaian pengetahuan, yaitu evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi Ibu kasih tahu sekali di awal kalau nanti di akhir pembelajaran itu akan ada evaluasi. Jadi mohon perhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, untuk alur kegiatan kita pada hari ini, jadi nanti akan ada masalah yang Ibu tampilkan. Dari masalah itu kalian membuat rumusan masalah. Terus nanti kita mencoba untuk memecahkan rumusan masalah tersebut dengan LKPD yang akan Ibu bagikan. Lalu nanti dengan LKPD ini kita akan berdiskusi, lalu melakukan eksperimen. Nanti hasilnya kalian tulis pada LKPD, lalu nanti bisa dipresentasi. Sampai sini penjelasan Ibu, apa ada yang belum mengerti? Bisa mengerti semua? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Sekarang semua perhatikan orientasi masalah yang ada di depan. Semua perhatikan orientasi masalah yang ada di depan. Diperhatikan, lalu kalian baca narasi yang ada pada orientasi masalah yang di depan. Setelah itu, dari gambar dan narasi yang kalian lihat, Ibu minta kalian buat pertanyaan. Pertanyaannya bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Guru. Oke, semuanya sudah perhatikan di depan? Sudah.
Apakah hanya dengan melihat kita dapat mengetahui zat yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut? Oke, jadi pertanyaannya Windy, apakah dengan melihat kita bisa mengetahui zat yang ada pada makanan dan minuman tersebut? Betul? Oke, semuanya tepuk tangan dulu untuk Windy. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dari Windy. Apakah dengan melihat kita bisa mengetahui zat yang ada di dalam makanan dan minuman tersebut? Jawabannya Ibu, ya bisa iya dan juga bisa tidak. Tapi untuk mengetahuinya secara jelas, secara akurat, kita butuh metode atau suatu cara untuk bisa mengetahui zat-zat apa saja yang ada di makanan dan minuman yang ada pada gambar. Jadi untuk itu berdasarkan orientasi masalah yang ada di depan, pertanyaan Windy dan jawaban Ibu minta kalian tulis di buku tulis kalian buat rumusan masalah. Semuanya buat rumusan masalah dimulai dari sekarang. Ibu guru kasih waktu 2 menit. Ayo semuanya, mana buku dengan pena? Ayo. Terus keluarkan buku dengan pena, baru buat rumusan masalah berdasarkan orientasi yang ada di depan. Oke, baik, waktunya selesai. Jadi berdasarkan gambar yang ada di depan, orientasi masalah yang ada di depan, siapa yang bisa membacakan hasil rumusan masalah yang dia buat kepada ibu guru dan juga teman-teman? Jadi di antara kalian semua siapa yang bisa membacakan hasil rumusan masalah kepada ibu guru dan juga teman-teman? Hello. Hai. Ada yang bisa membacakan hasil rumusan masalah yang sudah tadi dia buat? Oke, Yuan duluan. Semua berikan tepuk tangan dulu untuk Yuan. Bagaimana cara mengetahui jenis-jenis zat aktif pada makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari? Oke, jadi bagaimana cara mengetahui apa tadi? Jenis-jenis zat aktif pada Makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Oke, jadi itu adalah rumusan masalah yang dibuat oleh Yuan. Bagaimana cara mengetahui jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari? Bisa kita pakai rumusan masalah yang dibuat oleh Yuan? Ya, Bu. Yang lain bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Jadi kita sudah dapat satu rumusan masalah. Ada lagi? Oke, Mafe, silakan. Tepuk tangan dulu untuk Mafe. Bagaimana dampak penggunaan zat aktif pada makanan dan minuman terhadap kesehatan? Oke, terima kasih Mafe. Jadi rumusan masalah yang Mafe buat itu adalah tentang dampak dari penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Jadi hari ini kita sudah dapat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman, dan juga yang kedua adalah dampaknya terhadap kesehatan. Oke, jadi untuk memecahkan masalah yang sudah kita dapat hari ini, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Semuanya sudah duduk pada kelompok? Sudah. Perhatian semua di depan. Halo. Halo. Jadi perhatian, semua nama kelompok sudah ada di depan. Kelompok 1 Yeremias, Fernando, Lestari, Alsita, Altisa. Mana kelompok 1? Hadir semuanya? Hadir. Kelompok 2 Petrus, Wilhelmina, Winnie, Juneta, Martina. Mana? Hadir semuanya? Ya, Bu. Kelompok 3 ada Marvel, Claudia, Jerly, Maria, sama Selin. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, yang pertama Ibu ingin mengecek alat dan bahan yang sudah kalian bawa pada hari ini. Untuk kelompok 1, alat dan bahannya lengkap atau tidak? Coba diangkat, apa-apa saja yang dibawa hari ini?
forward, just choose Israel, Oke, apa lagi? Israel, nasi, posisi. Oke, lanjut kelompok 2. Jus daun kondang, jus mangga, Israel, deterjen, nasi, sosis, kunyit, mie. Oke, baik, lengkap. Lanjut kelompok 3. Apa saja yang di bawah? Tomat, jas jus, kuningan, deterjen, nasi, daging, dan sosis dan kulit. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita alat dan bahan yang di bawah hari ini lengkap. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jadi misalnya kelompok 1, terus ketuanya siapa, anggotanya siapa, ditulis pada kolomnya. Terus nanti kalian isi rumusan masalah yang masih kosong itu dengan rumusan masalah tadi punya Marvel dan juga Yuan. Terus untuk melakukan praktikum kita pada hari ini, perhatikan langkah-langkah kerja yang ada pada LKPD. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Semuanya sudah paham? Paham? Oke, baik. Kalau gitu diskusi kelompok kita bisa dimulai dari sekarang. Sudah semua kelompok? Sudah. Rumusan masalahnya sudah ditulis? Ya, Bu. Oke, baik, lanjut pada halaman berikutnya. Sudah ketemu petunjuk kerja, langkah-langkah kerja? Nah, itu adalah langkah kerja yang harus kalian baca, yang harus kalian ikuti untuk bisa menguji bahan makanan dan minuman yang mengandung pengawet dan juga pewarna. Jadi dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Setelah itu bisa kalian eksperimen. Jadi usahakan nanti dibagi ya. Misalnya ada yang uji pewarna, terus ada yang uji pengawet, supaya semuanya bisa kerja. Oke, baik. Eksperimennya bisa dimulai dari sekarang. Yang ini. Baru yang lain buat itu apa? Pengawet. Yang lain buat ingat semuanya harus aktif karena akan Ibu nilai. Lalu nanti hasilnya bisa ditulis pada LKPD. Ya, jangan terlalu banyak. Boleh. Jadi diperlakuan sama minuman yang tidak diberi perlakuan. Sudah download belum? Sudah. Sudah? Kamu ditulis
ikuti langkah kerja yang ada di LKPD. Kalau masih ada yang tidak jelas, boleh bertanya sama Ibu Guru. Eksperimen yang dilakukan sudah selesai. Semuanya sudah, pengisian LKPD-nya sudah lengkap? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk pada kegiatan kita berikutnya, yaitu presentasi. Sekarang Ibu mau bertanya di antara kelompok 1, 2, dan 3, kelompok mana yang bisa presentasi duluan? Oke, kelompok 1 dipersilakan. Tepuk tangan dulu semuanya untuk kelompok 1. Perwakilan saja yang maju. Kenalkan, saya dari kelompok 1 mau presentasi hasil utama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Judul kemudian makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Tujuan menguji bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif, menyusun hasil pengujian bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Alat dan bahan: alat selektif, gunting, tusuk gigi, alat tulis. Bahan: kunyit, sampel makanan, sampel minuman, deterjen, air. Langkah-langkah percobaan: siapkan bahan makanan dan berilah label sesuai dengan bahan makanan yang akan diuji. Tusukkan masing-masing tusuk gigi pada bahan makanan. Diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, angkat tusuk gigi dan tusukkan kedua bagian tusuk gigi pada kunyit. Kemudian bagian yang telah ditusukkan pada kunyit dan makanan ditusukkan kembali pada bahan makanan. Diamkan selama 1 menit. Setelah melakukan uji coba, ambil tusuk gigi dan tempelkan label di bawah ini. Amati perubahan warna pada tusuk gigi. Oke, lanjut. Hasil percobaan: bahan makanan. Mie berwarna gelap mengandung pengawet buatan. Nasi kuning berwarna terang tidak mengandung pengawet buatan. Sosis berwarna gelap mengandung pengawet buatan. Kesimpulan: zat adiktif sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan berbagai penyakit untuk
Hindarilah makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Oke, perhatian semuanya, demikian presentasi dari kelompok 1. Adakah dari kelompok 2 dan 3 yang ingin memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan untuk kelompok 1? Dipersilakan. Kelompok 2, oke. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mau memberikan apa? Tanggapan? Oke, silakan. Masukan? Silakan. Kami ingin menegaskan tentang upaya pencegahan terhadap dampak negatif penggunaan zat aditif. Oke, baik, upaya pencegahan. Oke, silakan kelompok 2. Kalau untuk kami siswa mungkin bisa dengan membiasakan menambah bekal sehat ke sekolah sehingga bisa mengurangi kebiasaan jalan makanan yang sembarangan dan tidak sehat. Oke, jadi itu adalah masukan dari kelompok 2. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Masukannya sangat bagus dari kelompok 2. Jadi kalau misalnya kalian ke sekolah itu upayakan untuk membawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, usahakan makan yang kenyang di rumah supaya jangan jajan yang sembarangan di sekolah. Oke. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh kita tutup presentasi dari kelompok 1? Boleh. Boleh, oke, baik. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya ada yang presentasi kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, baik. Semuanya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Judul pengujian makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Tujuan menguji bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif, menyusun hasil penelitian bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Alat dan bahan. 1. Selotip, gunting, tusuk gigi, alat tulis. Bahan: kunyit, sampel makanan, sampel minuman, deterjen, air. Langkah-langkah percobaan: siapkan bahan minuman dan berilah label sesuai dengan bahan minuman yang akan diuji. Pisahkan masing-masing bahan minuman terjadi 2 bagian, 1 bagian yang akan diberi perlakuan, sedangkan 1 bagian tidak diberi perlakuan. Campurkan bahan minuman dengan air lalu diaduk setelah itu dimasukkan deterjen dan diaduk secara merata. Amati perubahan warna pada minuman. Memasukkan data ke dalam label menggunakan dua memiliki tanda cetak pada kolom yang sesuai. Hasil percobaan: bahan minuman: jus tomat, jus stroberi, dan susu bima. Jus tomat mengandung gelap mengandung pewarna alami. Jus stroberi terang mengandung pewarna warna. Kesimpulan: makanan dan minuman yang mengandung zat aditif dapat menyebabkan kerusakan bagi tubuh. Untuk kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semuanya berikan tepuk tangan dulu. Oke, semuanya masih semangat? Halo. Oke, baik. Jadi sekian adalah presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 3. Oke, baik, sangat baik. Jadi kalian hari ini sudah melakukan eksperimen dan juga presentasi. Semua berjalan dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit materi penguatan terkait materi kita hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian zat aditif, yaitu adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan juga kualitas makanan. Jadi maksudnya meningkatkan penampilannya ini supaya apa? Supaya terlihat menarik. Kualitas makanan yang ditingkatkan apa? Diberi pengawet supaya makanannya itu bisa bertahan lama.
sintesis buatan. Jadi dibuat di pabrik. Selanjutnya untuk jenis-jenis zat aditif, semuanya perhatikan di depan ada apa saja? Ada pengawet, pewarna, pemanis, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, dan juga penyambung. Untuk dampak yang ditimbulkan kalau mengkonsumsi zat aditif secara berlebihan, yang pertama yaitu ada bahan pengawet seperti benzoat, monogliserida, nitrat, nitrit, dan sulfit itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti ginjal, gangguan saraf, pencernaan, dan juga bahkan jantung. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya. Terus yang kedua dapat mengganggu sistem tubuh dan juga menyebabkan kecanduan. Makanya tuh kalau ada anak yang kayaknya dia mau jajan terus, itu karena dia sudah kecanduan zat aditif. Lalu yang ketiga ada juga yang bisa menyebabkan alergi, hipertensi, depresi, dan penuaan dini. Lalu bisa menyebabkan asma dan juga memicu sel-sel tumor. Oke, lanjut pada kegiatan penutup kita pada kesimpulan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Bu. Oke, silakan Ausita. Kita dapat mengetahui cara pengujian bahan makanan yang mengandung zat aditif. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ausita. Kita mengetahui cara pengujian bahan makanan yang mengandung zat aditif. Jadi ada pengujian, terus dampaknya terhadap kesehatan dan juga upaya pencegahan. Lanjut untuk refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Zat aditif. Kalian memahami materi kita hari ini? Paham? Paham. Apa yang kalian lakukan jika tidak memahami materi hari ini? Bertanya. Oke, belajar. Lanjut pada evaluasi akhir yang tadi sudah Ibu janjikan pada awal bahwa Ibu akan melakukan evaluasi. Untuk itu Ibu minta semua buku ditutup. Iya, Bu. Yang sudah dapat jangan lupa tulis nama dengan kelas. Jawabannya diberi tanda silang. Ya, Bu. Oke, untuk waktu pengerjaannya Ibu Guru kasih waktu 5 menit. Cukup kan? Cukup. Jadi jawabannya tinggal kalian silang. Jangan lupa tulis nama dengan kelas.
baik, terima kasih. Untuk penentuan kelompok terbaik, jadi dari kelompok 1, 2, dan 3, kira-kira menurut kalian mana yang terbaik? Kelompok 1, 1, 2, atau 3? 1. Jadi kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tapi tidak hanya kelompok 1 yang baik, dari kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya juga sudah baik. Jadi nanti untuk kelompok 1 nanti akan ada hadiah yang akan Ibu berikan setelah pembelajaran. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik, mengikuti dari awal sampai dengan akhir dengan baik. Terima kasih. Semuanya tepuk tangan dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, guru minta satu orang untuk berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam? Oke, maaf ya, silakan. Ya, kita berkumpul ya. Besok kita sekolah seperti biasa. Ya, teman-teman ya. Kita sudah hadir. Oke, doa selesai. Amin.